Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode kedua TV drama series The Haunting of Hill House. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, Charlie berbincang dengan seorang anak laki-laki yang pada episode kemarin menceritakan kisahnya saat dihantui sang nenek, di mana Charlie mendatangi ke rumah keluarga anak laki-laki tersebut. Saat itu, sang bocah kembali menceritakan saat neneknya yang telah meninggal kembali mendatanginya saat tengah malam dengan kondisi yang sangat buruk, dimulai dari kepala yang botak, serta tak adanya gigi. Sang nenek membuat sang bocah ketakutan. Namun saat itu Charlie berusaha berpikir logis dan mengatakan bahwa apa yang dilihat sang bocah hanyalah sebuah mimpi, dan apa yang ia lihat itu merupakan gambaran saat neneknya sakit sebelum meninggal, di mana Charlie meminta sang bocah untuk datang ke pemakaman besok lalu melihat dan menyimpan gambaran baru wajah sang nenek di ingatannya dengan tampilan yang lebih baik, di mana Charlie ternyata telah merias nenek sang bocah seperti saat ia masih hidup. Lalu scene berpindah ke masa kecil Charlie, di mana ia mendatangi ibunya Olivia yang sedang menggambar sketsa rumah yang nantinya akan dibangun setelah mereka berhasil menjual Hill House. Dan setelah perbincangan itu, tiba-tiba Nelly datang untuk mengajak Charlie bermain. Ketika berada di luar, Charlie nampaknya sedang asik memotret menggunakan kameranya, di mana ia memotret adik-adiknya. Namun, ketika akan pergi meninggalkan Luke, dapat kita lihat sesosok bocah perempuan menggunakan baju biru terlihat berada di kejauhan, menampakkan diri di hadapan Luke kecil yang saat itu sedang bermain. Charlie yang masih asik memotret di sekitaran rumahnya akhirnya menemukan sebuah makam keluarga Hill yang ternyata berada di kawasan tersebut. Namun bukannya takut, Charlie malah memotret makam tersebut lalu pergi ke sebuah gudang yang tak jauh dari sana. Dan kali ini ia berteriak ketakutan sesaat melihat sesosok wajah yang berada di dekat sekumpulan bayi kucing yang ditinggalkan induknya. Teriakan itu pun akhirnya menggiring Hugh dan Duckley, di mana ketika mereka melakukan pengecekan wajah tersebut, ternyata hanya sebuah topeng Halloween yang tertutup sarang tawon. Saat keadaan telah membaik, Charlie pun meminta izin kepada Hugh untuk merawat bayi kucing tersebut karena takut anjing akan menyerang bayi-bayi itu jika mereka meninggalkannya di sana. Kembali ke Charlie dewasa, di mana ia sedang berdebat dengan anak laki-lakinya mengenai topeng Halloween yang diberikan Charlie nampak sangat biasa-biasa saja. Dan tak lama datanglah Kevin, suami Charlie, membicarakan soal biaya pemakaman yang akan dibebankan kepada keluarga nenek yang sebelumnya telah diceritakan. Ketika itu perbincangan mereka hanya satu, yaitu soal Charlie yang terus-menerus memberikan biaya murah untuk jasa pemakaman yang kurang disetujui oleh Kevin. Lalu di sela-sela perbincangan itu, muncullah anak sang nenek yang membawa sebuah kotak berisi benda-benda milik ibunya. Pada saat Kevin dan anak sang nenek pergi meninggalkan ruangan, terlihat sesosok pria misterius entah siapa tiba-tiba muncul di depan mata Charlie sedang duduk di sofa yang tak lama menghilang bak hantu.
Lalu scene berpindah ke 6 tahun yang lalu sesaat Shirley dan Stephen sedang mengurus rehabilitasi Luke, di mana terlihat saat itu mereka sedikit terbebani dengan biaya rehab yang sangat mahal. Ketika itu, demi melihat adiknya bebas dari narkoba, Shirley pun mengorbankan uangnya dan menanggung semua biaya rehabilitasi yang saat itu Stephen nampak tidak sanggup untuk membantu. Terlihat setelah mengurus formulirnya, Luke pun diberitahu bahwa ia akan segera menjalani proses rehabilitasi di tempat tersebut, dan saat itu ia pun berpamitan dengan saudara-saudaranya. Kembali lagi ke Shirley yang sekarang, di mana ia terlihat terkejut sesaat melihat buku tabungan milik suaminya yang tak pernah ia ketahui untuk apa. Sampai-sampai ia melihat suaminya dengan tatapan sinis saat mereka sekeluarga sedang makan bersama. Tabungan buku itu nampaknya sangat mempengaruhi pikiran Shirley, di mana ia seketika menceritakannya kepada Theo. Penasaran kenapa suaminya tak pernah memberitahunya soal buku tersebut. Alih-alih untuk ikut penasaran, Theo pun malah menyarankan Shirley untuk menanyakannya secara langsung kepada suaminya, yang setelahnya datang anak wanita Shirley meminta kue beserta susu untuk disantapnya. Lalu scene berpindah ketika Shirley, Luke, dan Nellie sedang memberikan susu ke anak-anak kucing yang sebelumnya ditemukan Shirley, yang setelah kegiatan itu pada saat malam harinya tiba-tiba Theo mendatangi kamar Shirley dengan perasaan kesal dan menuduh Shirley telah mengganggunya dengan menggedor-gedor pintu kamar. Namun, kejadian mengerikan pun terjadi, di mana tiba-tiba dinding di kamar tersebut digedor-gedor oleh sesuatu entah apa, sehingga membuat Shirley dan Theo berteriak ketakutan. Teriakan itu pun akhirnya membuat Hugh mendatangi kamar Shirley, dan saat itu Hugh berusaha menenangkan anak-anaknya dan mengatakan suara itu bisa saja berasal dari pipa-pipa tua berisi tikus, yang setelah itu tiba-tiba kita dibawa ke waktu Shirley dewasa yang terbangun dari tidurnya akibat bunyi ponsel yang ternyata itu adalah Stephens. Tengah malam menghubunginya sedikit membuat Shirley kesal terhadap Stephens, namun kekesalan itu berubah menjadi kesedihan karena Stephens memberitahukan kepada Shirley bahwa Nellie telah meninggal akibat bunuh diri. Shirley yang awalnya tidak percaya dengan perkataan Stephens itu akhirnya hanya bisa menangis, lalu keluar rumah bermaksud mengunjungi kamar Theo. Lalu kembali lagi ke Shirley kecil sesaat ia terbangun dari tidurnya bermaksud bermain dengan anak kucing. Ia terkejut karena salah satu anak kucing tersebut tidak bergerak dan diyakini telah meninggal. Saat itu, Hugh dan Olivia pun menemani Shirley untuk mengubur anak kucing tersebut. Namun tak lama, kejadian aneh pun terlihat, di mana tiba-tiba mulut anak kucing tersebut bergerak seolah-olah hidup kembali, yang seketika membuat Shirley bahagia. Namun tiba-tiba berubah menjadi teriakan karena mulut anak kucing tersebut mengeluarkan serangga yang aneh. Kematian Nellie tentu sangat membuat Shirley terpukul, di mana ia berniat untuk mengurus sendiri jasad adiknya yang seketika ditolak oleh Kevin suaminya, di mana Kevin lebih menyarankan agar Nellie diurus oleh jasa pemakaman lain. Namun saat itu, Shirley tetap bertekad akan mengurus jasad Nellie dan juga akan mengurus acara pemakamannya, lalu pergi dari ruangan itu untuk bertemu dengan keluarga si nenek yang telah meninggal, di mana sang cucu masih saja takut untuk melihat neneknya yang telah meninggal. Hal itu mengingatkan Shirley ketika ia juga ketakutan saat melihat jasad ibunya yang telah meninggal, di mana ia akhirnya ditemani seorang pria yang entah siapa.
Dan scene kembali berpindah di mana perdebatan soal Shirley yang ingin mengurus jasad Nelly masih saja mempengaruhi pikiran Kevin yang khawatir dengan mental sang istri. Yang saat itu Shirley masih bersikuku untuk menangani jasad Nelly yang diketahui telah rusak akibat berjam-jam di Hill House sampai-sampai dihinggapi serangga. Sampai akhirnya jasad Nelly benar-benar datang, yang saat itu Theo bahkan tidak sanggup melihat kantong jenazah adiknya, di mana Theo pergi dari tempat itu, sedangkan Shirley membawa jasad Nelly ke kamar mayat. Dan saat itu kita dapat melihat kondisi Nelly yang terbujur kaku tak bernyawa. Di sisi lain, Shirley pun mengingat kenangannya bersama Nelly sesaat mereka sedang memberi susu kepada anak kucing yang saat itu hampir semuanya terlihat kaku seperti telah meninggal. Namun, kejadian mengerikan pun terlihat sesaat Shirley mengangkat salah satu anak kucing. Tiba-tiba mata anak kucing tersebut terlihat mengerikan. Lalu scene kembali berpindah di mana Shirley sedang menghubungi Stevens sembari mengurus jasad Nelly. Ketika itu Shirley menyuruh Stevens untuk membawa Luke dan ayah mereka ke sana, di mana ternyata Luke kabur dari pusat rehabilitasi yang seketika membuat Shirley nampak kesal. Sementara itu, perdebatan antara Shirley dan ibunya pun terjadi karena ternyata anak kucing yang dimiliki Shirley telah diberikan kepada orang lain dengan alasan anak-anak kucing tersebut penyakitan. Namun, pernyataan Olivia itu pun tidak lantas membuat Shirley percaya, karena bagaimana mungkin anak kucing yang katanya penyakitan itu bisa diberikan kepada orang lain, di mana Shirley menganggap orang tuanya tidak adil kepadanya. Sampai-sampai perdebatan itu membuat kepala Olivia sakit dan berakhir di kamar bersama Hugh. Namun saat bersama Hugh, perdebatan pun kembali terjadi, di mana ternyata semua anak kucing yang dimiliki Shirley tersebut telah meninggal dan dikubur di tengah hutan, yang artinya Olivia berbohong kepada Shirley. Kebohongan itulah yang kurang disetujui Hugh, di mana ia mengatakan bahwa seharusnya Olivia berkata jujur kepada Shirley tentang kematian semua anak kucing tersebut. Scene kembali berpindah di mana Shirley sedang menjahit kulit kepala Nelly yang terbuka. Tiba-tiba kedatangan kedua anaknya yang penasaran tentang apa yang ia lakukan. Ketika itu, kedua anak Shirley menanyakan perihal bagaimana Nelly dapat meninggal dan beberapa pertanyaan lainnya yang tak semua pertanyaan itu dapat ia jawab. Lalu setelah kedua anaknya pergi, Shirley pun mulai merias wajah Nelly agar tampak lebih baik, sehingga kita dibawa kembali ke beberapa waktu yang lalu ketika Nelly nampaknya akan segera menikah. Saat itu semua orang nampak bahagia, namun insiden kecil terjadi sesaat Luke kembali kabur dari pusat rehabilitasinya dengan alasan ingin menghadiri pernikahan Nelly. Yang sontak hal itu membuat Shirley nampak kesal. Terlebih Luke yang terlihat habis menggunakan narkoba. Karena tidak ingin acara pernikahan Nelly kacau akibat Luke, Shirley pun memberikan uang kepada Luke dan menyuruhnya pergi dari tempat itu, lalu kembali merias wajah Nelly yang akan segera menikah. Sehingga kenangan indah itu membuat hati Shirley seketika kacau karena ia harus kembali merias adiknya, namun dalam keadaan Nelly yang telah meninggal. Kembali lagi ke waktu Shirley kecil yang ditemani oleh seorang pria yang ternyata merupakan perias jenazah, di mana pria tersebut merias ibu Shirley. Olivia nampak sangat baik seperti biasanya. Dan karena hal itulah yang nampaknya menjadi cikal bakal Shirley menekuni bisnis pemakaman ini dengan ia yang menjadi perias jenazahnya.
Waktu berlalu, setelah beberapa lama, Shirley pun akhirnya menyelesaikan tugasnya untuk merias wajah Nelly yang telah meninggal. Dan saat ia akan pergi meninggalkan ruangan itu, Shirley tiba-tiba melihat ibunya di kamar tersebut dengan tampilan yang mengerikan, yang tak lama menghilang ketika ia kembali menghidupkan lampu kamar mayat. Setelah penampakan mengerikan itu, Shirley pun kembali ke ruang kerjanya dan melihat foto Nelly dengan hati dan wajah yang sedih. Lalu, episode kedua ini pun berakhir. Oke sobat, pada episode kali ini misteri-misteri baru pun kembali bermunculan. Salah satunya kenapa Luke terus-terusan kabur dari pusat rehabilitasinya, serta bagaimana bisa Nelly bunuh diri di Hill House, dan yang tidak kalah pentingnya di mana suami Nelly ketika itu. Nantikan di episode-episode berikutnya. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you.